Halo guys, apa kabar nih? Masih ngambilin kancut tetangga? Gua Rex datang bawa cerita film buat hibur kalian nih. BTW, kalian pernah nggak sih punya pacar, tapi adik pacar kalian nggak kalah cantik, malah lebih haredang lagi? Nah, situasi ini lagi dihadapin sama cowok yang bernama, kita sebut aja dia Yatna. Di suatu hari, kita akan diperlihatkan dengan adegan makan malam di sebuah rumah, yang mana mereka pasangan sejoli yang kita sebut aja Yatna dan Yati. Di sana juga ada adiknya Yati yang cantik dan haredang yang kita sebut aja dia Nurul. Di malam ini mereka makan malam dengan begitu bahagianya karena Yatna merayakan 1 minggu hari jadiannya dengan Yati. Di sana Nurul begitu penasaran bagaimana kakaknya itu bisa bertemu dan memutuskan untuk berpacaran dengan kakaknya. Setahu Nurul, kakaknya itu tidak mudah untuk jatuh cinta kepada seorang pria, apalagi pria asing. Udah banyak cowok yang kepoin kakaknya, tapi selalu ditolak. Ya, dari tukang servis AC, juragan warung Madura, sampai abang-abang galon, gak ada satupun yang bisa memikat hati kakaknya. Namun, di sini Mas Yatna bisa menaklukkan Yati kakaknya. Dengan malu-malu, Yatna dan Yati pun menceritakannya. Mereka ternyata tidak sengaja bertemu di stasiun kereta. Pada waktu itu Yati sedang kesusahan karena tiba-tiba tumbler 100 ribuan yang berwarna pink telah hilang. Namun beruntung ada Yatna yang menemukannya. Semenjak saat itu mereka saling bertukar kontak WA. Dan selang 3 hari mereka jadian. Weleh-weleh, canggih juga nih si Yatna. Pakai ilmu apaan ya dia? Melihat kebahagiaan mereka berdua, Nurul jadi iri hati. Selain Mas Yatna baik dan pengertian, dia juga terlihat ganteng dan maskulin. Sesuai dengan kriteria idaman cowok si Nurul. Dalam hatinya Nurul, andai aja Mas Yatna jadi pacarnya, mungkin ia akan menjadi wanita yang sangat bahagia di dunia ini. Sayangnya, Mas Yatna udah milik kakakku. Nah, dari sini sepertinya udah menaruh hati kepada Yatna. Ya, namun Nurul cuma bisa ngiler aja melihat kebahagiaan mereka berdua. Lalu setelah kenyang makan malam dan udah capek ngobrol ngalor ngidul, akhirnya Nurul dan Yati pun pamit untuk pulang. Yang mana Nurul masih aja gak percaya kalau kakaknya punya pacar setampan itu. Dalam hatinya Nurul malah membanding-bandingkan dirinya yang terlihat lebih haredang daripada kakaknya. Apa gua gebeta aja nih Mas Yatna. Tapi anjay, Nurul, muke gile lu. Masa pacar kakak lu pengen diembat juga? Parah juga nih si Nurul. Beberapa hari kemudian, Yatna yang sedang di rumah pun tiba-tiba mendapatkan telepon. Yang mana itu adalah panggilan telepon dari si Nurul. Yatna pun terkejut. Ada apa dengan Nurul yang tiba-tiba menelponnya? Apakah ada sesuatu yang penting? Namun di sana Nurul mengatakan kalau ia minta tolong kepada Mas Yatna karena saat ini ia sedang kesusahan. Karena ketika pulang kerja, ia ketinggalan kereta terakhir. Dari sana Nurul bingung, pulang mau naik apa? Sedangkan kalau naik taksi ongkosnya mahal banget. Nurul mohon untuk nginep di rumahnya Mas Yatna aja. Cuma semalam aja kok. Lagian ya juga ini terpaksa karena keadaan, begitu katanya. Mendengar permintaan itu pun Yatna jadi bingung nih. Kalau sampai Yati pacarnya tahu bisa berabe kalau adeknya nginep di rumahnya. Bisa dituduh macem-macem nih. Namun Nurul bersikeras kalau kakaknya gak akan tahu. Nurul bisa aja alasan kalau ia nginep di rumah teman kantornya. Dan kalau dibolehin nginep, Nurul akan mentraktir bakso Malang katanya. Mendengar itu pun Yatna jadi bingung banget. Tapi karena merasa kasihan, jadi ya udah deh Yatna pun mengizinkan untuk nginep di rumahnya. Tapi dengan catatan, cuma kali ini aja. Karena Yatna bakal gak enak sama ketua RT kalau sampai ketahuan ada seorang cewek haredang nginep di rumahnya. Mendengar itu pun Nurul seneng banget dan ia akan segera datang dan tak lupa membawakan martabat bangka untuk Mas Yatna. Selang 1 jam kemudian datanglah si Nurul. Mendengar bel berbunyi, Yatna pun datang membukakan pintu. Yatna mengira Nurul gak jadi datang sampai ia ketiduran. Namun dengan wajah yang sumringah, Nurul datang dengan kondisi sedikit kobam karena ia baru aja nongkrong bareng sama teman kantornya. Mendengar itu, Yatna sebagai pacar kakaknya pun menasihatinya untuk jangan terlalu malam. Tapi nasihat itu cuma angin lalu aja. Di sana Nurul malah minta dibukain sepatunya yang susah untuk dicopot.
Anjay, Nurul, songong juga nih. Belum juga jadi adik ipar udah nyuruh-nyuruh. Kemudian, di dalam rumah, Nurul minta maaf karena sudah mengganggu waktu Mas Yatna. Malam-malam begini Nurul ngerepotin. Dan ia juga malah lupa pengen bawain martabak bangka. Namun di sana Yatna mengerti akan kondisi Nurul. Tidak ada masalah, asalkan kedatangannya malam ini harus dirahasiakan. Karena ia tidak ingin Yati pacarnya tahu kalau adiknya menginap di rumahnya. Di sana Nurul dikasih saran sama Yatna kalau pengen tidur di hotel atau pulang naik taksi bisa aja, nanti Mas Yatna bayarin. Namun Nurul gak mau dan bersikeras menolaknya. Yang Nurul mau cuma nginep aja. Entah apa ada maksud tertentu atau tidak, sampai di sini Yatna bersikap biasa dan positif thinking aja. Toh dia juga adik dari pacarnya. Namun melihat Nurul tampak bersikap santai, hal itu membuat Yatna jadi kanggung banget. Lalu dengan segera Yatna ngajak buat nunjukin kamar yang akan dipakai tidur oleh Nurul. Selang gak berapa lama, bukannya tidur, Nurul yang habis mandi pun datang menghampiri Yatna. Yang mana Yatna terkejut. Ini bocah bukannya tidur, malah pengen ngajakin ngobrol dulu sambil ngopi-ngopi. Mendengar itu pun Yatna jadi sungkan dan langsung membuatkannya kopi buat Nurul. Alasan Nurul pengen yang anget-anget karena abis mandi badannya agak sedikit kedinginan. Ah, bisa aja lu Nurul, modus lu. Terus sambil ngobrol Nurul menyempatkan diri untuk mengoleskan krim lotion ke kakinya. Yang mana di sana ia sambil menggoda Yatna. Melihat itu pun Yatna jadi serba salah. Itu kaki mulus banget, gak ada bekas korengnya. Apalagi kalau dilihat-lihat Nurul manis banget nih cuy. Namun di sana Nurul malah menggodanya. Kalau pengen nyentuh kakinya juga nggak apa-apa. Kalau Mas Yatna mau boleh aja kok dipegang. Jangankan kakinya, kalau mau yang lain juga boleh. Gitu kata Nurul. Mendengar itu pun Yatna jadi salting. Dan sialnya belalainya mulai goyah nih. Aduh, gimana ini situasinya? Bikin Yatna nggak kuat uhui. Nah, di sini tuh Nurul malah mengakui kalau pertama kali melihat Mas Yatna ia langsung suka. Mendengar itu pun Yatna jadi terkejut. Bisa-bisanya Nurul mengatakan itu. Ia pun bilang kalau Yatna kan pacar kakaknya. Jadi jangan mengatakan seperti itu dan menganggap apa yang dikatakan Nurul pasti bercanda aja kan? Namun di sana Nurul bilang ia tidak bercanda. Nurul benar-benar menyukai Mas Yatna walaupun ia pacar kakaknya. Tapi apa yang dikatakannya jangan sampai kakaknya tahu. Lalu Nurul yang melihat Mas Yatna terlihat polos pun mulai mendekatinya, hingga membuat Yatna jadi serba salah dan belalainya mulai berontak. Tapi dengan sedekat itu, Nurul mengatakan kalau Mas Yatna gak punya keberanian untuk mendekatinya dan payah. Waduh, ditantang nih bos. Mendengar itu pun Yatna yang gak mau dikatain penakut dan gak berani itu pun langsung tancap gas. Kucing dikasihkan asin ya digerus. Uhei. Setelah kejadian itu pun tanpa ada rasa bersalah, Nurul telah berhasil menggoda pacar kakaknya. Yang mana seharian ini di rumah Yatna, mereka bebas melakukan apa saja. Yati kakaknya yang khawatir kepada Nurul pun tidak digubrisnya. Telepon dan chat WA gak dibalas sama Nurul. Untung rumahnya jauh dari rumah Yatna. Jadi gak mungkin tuh kakaknya si Yati datang ke rumah ini. Dan Yatna yang udah kesemsem sama apem itemnya Nurul pun sampai ketagihan nih cuy. Dari Nurul mau bangun tidur dihajar, mau mandi dihajar, sampai Nurul pengen berak aja tetap dihajar. Waduh, bener-bener nih Nurul. Singkat cerita, setelah seharian bersama, di esok harinya Yatna kembali ke rutinitasnya untuk pergi ke kantor. Sedangkan Nurul pun juga begitu. Namun kejadian yang tidak bisa dilupakan itu pun Yatna minta hal ini tetap dirahasiakan dari Yati kakaknya dan jangan sampai tahu. Mendengar itu pun Nurul mengiyakan aja. Nurul pun mengatakan apakah setelah ini Mas Yatna masih mau bertemu dengannya lagi? Mendengar pertanyaan itu Yatna tidak ada masalah selama mereka bisa menjaga rahasia ini. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu ya filmnya. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye. Gak bisa tidur scroll HP lagi nemunya channel ini. Kok pas di hati kalau